Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang ketiga, di subbab yang ketiga. Kita akan melihat ada apa saja di subbab ketiga, sesuai yang kita sudah lihat minggu-minggu sebelumnya. Subbab ketiga ini kita akan melihat atau mencari contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban, baik oleh warga negara maupun oleh pemerintah atau oleh negara. Mari kita lihat di subbab yang ketiga ini. Ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita akan lihat ada apa saja di sini. Pelanggaran hak dan kewajiban. Kita lihat dari hak dulu, karena dari kemarin sudah kita urutkan, kita hak dulu yang akan kita bahas. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara dan kewajiban negara terhadap kita. Salah satu contoh kasusnya, proses penegakan hukum masih belum optimal. Proses penegakan hukum masih belum optimal. Ini yang dilanggar hak kita dan yang diingkari adalah kewajiban dari negara. Kenapa demikian? Karena yang mengupayakan penegakan hukum adalah kewajiban dari pemerintah. Dan yang berhak untuk memperoleh pelayanan, kesamaan di hadapan hukum, kenyamanan dalam beraktivitas ketika tegaknya hukum adalah kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, proses penegakan hukum masih belum optimal adalah pelanggaran hak kita sebagai warga negara dan pengingkaran kewajiban negara terhadap warga negara. Contohnya apa ya penegakan hukum yang masih belum optimal? Di media sosial, di televisi, di koran, di media online, dan yang lainnya masih sering kita lihat, kita temui ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tersebut. Contoh misalnya ada oknum yang melakukan tindakan pembakaran hutan hanya dihukum beberapa bulan saja. Sedangkan ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita melakukan tindak kejahatan, hukumannya sangat berat sekali. Itu tentu menyakiti kita semuanya sebagai warga negara. Merasa kurang optimal dalam menegakkan hukum. Ada beberapa oknum yang masih melakukan kesalahan-kesalahan itu. Memanfaatkan hukum, memanfaatkan celah-celah hukum untuk tidak berbuat adil. Jangan sampai kita demikian. Kalian yang sudah tahu tentang hal ini harus berjanji pada diri kalian ketika nanti kalian jadi bagian dari proses penegakan hukum, kita tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedua, kemiskinan dan angka pengangguran. Kemiskinan dan angka pengangguran. Ketika kondisi suatu negara banyak masyarakat yang miskin, banyak orang yang tidak punya pekerjaan, itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Karena tujuan dibentuknya suatu negara, salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi siapapun yang terpilih menjadi bagian dari pengelola negara punya kewajiban mengentaskan kemiskinan, kemudian menekan angka pengangguran. Kita juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu kewajiban pemerintah. Hak kita yang dilanggar. Ada masyarakat yang masih tidak mampu atau masih belum cukup kehidupannya. Berikutnya, tidak mendapatkan kesempatan dalam memilih. Ini sering terjadi. Mungkin berbagai faktor, multifaktor yang kita hadapi. Ada yang karena mungkin statusnya tidak berada di wilayah asalnya, misalnya orang tua kalian ada di Bandung, tapi ternyata KTP-nya dari Sulawesi. Nah, kadang karena mungkin kita juga sulit untuk mendapatkan akses, bisa jadi dalam mengurus proses pemilihan, atau mungkin juga karena kesalahan kita secara internal, karena malas ngurus, akhirnya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih dalam pemilihan umum. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, tidak mendapatkan kesempatan memilih di sini, kalau yang dilanggar haknya yang pada umumnya terjadi, jangan sampai ini terjadi lagi adalah ada beberapa warga negara yang tidak bisa melakukan proses pemilihan, baik memilih anggota legislatif maupun anggota eksekutif, presiden dan wakil presiden, kemudian DPR dan anggota yang lainnya. Jadi jangan sampai itu terjadi karena semua warga negara punya hak yang sama untuk melakukan proses pemilihan, memilih maupun dipilih. Berikutnya,
kewajiban. Berarti di sini adalah kewajiban kita dan hak yang akan diterima oleh negara. Kita melakukan apa, negara harus mendapatkan apa. Melanggar lalu lintas. Ini yang sering terjadi kasusnya. Kita warga negara kadang menginginkan perfeksionis dari pemerintah, menginginkan sesuatu yang sempurna dari pemerintah, tapi kita sering melanggar lalu lintas. Coba di antara kalian, siapa yang pernah berkendara membawa kendaraan bermotor di jalan raya ketika kalian belum punya SIM? Banyak tentunya di antara kalian. Itu yang sederhana tentunya yang kita sering langgar. Tapi kadang kita merasa saya nggak melanggar kok. Ketika ditilang kemudian mempermasalahkan, Pak polisinya jahat. Belum tentu. Bisa jadi kalian yang kita semua yang sebenarnya melakukan pelanggaran tapi tidak mau disalahkan. Itu sering terjadi. Melanggar lalu lintas. Di gambar yang pertemuan sebelumnya kita juga lihat orang jalan di jalur busway kemudian diangkat motornya, itu juga pelanggaran, melanggar lalu lintas. Bayangkan kalau terjadi kecelakaan. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Peraturan dibuat untuk ketertiban. Jadi mari kita taati. Jangan sampai kita melanggar. Kita yang repot juga, kasihan juga pemerintah. Sudah bikin aturan, sudah ditata untuk kemaslahatan bersama, kita langgar. Jangan sampai itu terjadi ya. Baik, berikutnya. Tidak membayar pajak. Coba, sesuatu yang mungkin sederhana dan kita mungkin belum banyak tahu, tapi membayar pajak itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Ketika sudah official sebagai warga negara. Official maksudnya gimana, Pak? Ketika kita sudah memiliki kartu tanda penduduk. Sebentar lagi usia kalian sudah 17 tahun di kelas 12. Tentunya kalian akan berproses sebagai warga negara yang utuh, bukan lagi anak seorang warga negara. Punya KTP sendiri, nanti kalau kalian sudah kerja, punya NPWP, dan itu salah satu hal yang akan kita lakukan, kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi bayar pajak itu juga kewajiban. Untuk apa sih Pak bayar pajak? Toh juga nanti dikorupsi. Jangan, itu hilangkan pikiran seperti itu. Kita saling mendoakan, kita saling berupaya sama-sama. Korupsi itu musuh kita bersama. Mari kita upayakan integritas sedini mungkin dari kalian kelas 12, dari kalian duduk di bangku sekolah, sampai nanti kalian mengemban amanah sebagai seorang yang melanjutkan titah kepemimpinan dari negara kita untuk kemudian memberikan yang terbaik. Jadi lakukan kewajiban kita membayar pajak, karena pajak itu akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Buat bikin jalan, bikin halte bus, bikin stasiun kereta api, dan fasilitas umum lainnya. Tentunya untuk mengembangkan negara kita. Berikutnya, tidak belajar dengan baik. Ini juga melanggar kewajiban. Tadi yang kita sudah diskusikan. Jadi, melanggar kewajiban atau melanggar hukum itu tidak hanya melanggar hukum pidana, melakukan tindakan kriminal. Kalian tidak belajar pun itu bagian dari melanggar kewajiban. Negara sudah berinvestasi, masyarakat sudah membayar pajak, negara mengalokasikan 20% lebih APBN untuk pendidikan, supaya kalian bisa menikmati fasilitas-fasilitas pendidikan. Tetapi kalian tidak belajar dengan baik. Bayangkan, bagaimana investasi itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana harapan pemerintah itu, harapan seluruh rakyat, supaya kalian menjadi generasi terdidik, ternyata tidak dimanfaatkan, tidak belajar. Sayang sekali tentunya. Jangan sampai ya, ingat kewajiban kita, belajar. Kalau tidak belajar, kita akan mengecewakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ingin kalian semuanya, kita semua menjadi generasi yang terbaik, yang nantinya akan membawa Indonesia, negara kita menuju kemajuan yang sangat diharapkan dan dicita-citakan. Berikutnya, merusak fasilitas umum. Sering terjadi. Tadi di halte sebelumnya, pertemuan sebelumnya, mohon maaf, di halte bus Transjakarta ada tulisan coret-coretan yang tidak jelas. Kalian mungkin pas main ke stasiun ada toilet umum yang tidak dibersihkan karena pengguna sebelumnya cuek, merasa ini bukan fasilitas, bukan punya saya, kemudian tidak dibersihkan, sembarangan dalam menggunakannya. Atau bahkan dia coret-coret tulisan yang tidak jelas. Bagian dari pengingkaran kewajiban.
Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mari kita menjadi salah satu dari agen-agen pembaharu generasi yang taat hukum, generasi yang menunaikan kewajiban kita, menjaga fasilitas umum. Karena sekali lagi, fasilitas umum itu dibangun dari dana pajak. Pajak itu dibayar dari seluruh masyarakat Indonesia. Tukang cireng, tukang batagor, tukang siomay, tukang bakso cuanki, semuanya. Petani yang ada di pedalaman Indonesia, yang ada di desa-desa, semuanya membayar pajak. Dan itu salah satunya untuk membangun fasilitas umum. Kalau dirusak, bagaimana kecewanya mereka? Bagaimana kecewanya kita semua? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berbuat anarkis. Berbuat anarkis itu berbuat tanpa aturan. Sama, orientasinya adalah merusak fasilitas, merusak segala sesuatu di sekeliling kita, menimbulkan kekacauan. Itu bagian dari pelanggaran. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan tanpa berpikir dampak dan akibatnya. Perbuatan kita kalau tidak berpikir seperti itu, muaranya adalah perbuatan yang anarkis, perbuatan merusak, perbuatan tanpa aturan, melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini pelanggaran hak dan kewajiban. Selanjutnya di poin berikutnya akan kita lihat kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Internal berarti dalam diri kita sendiri, eksternal berarti dari luar diri kita. Nah, faktor internal ada 3 poin yang pada umumnya terjadi, yang pada umumnya bisa kita lihat. Yang pertama adalah sikap egois. Pelanggaran, pengingkaran kewajiban, pelanggaran hak yang muncul dari sikap internal biasanya karena sikap egois. Sikap ingin menang sendiri, ingin melakukan sesuatu sesuka hatinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Jadi malas taat, malas untuk patuh, malas untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Malas. Jadi nggak punya kesadaran. Yang terakhir adalah intoleran. Nggak mau mengurusin orang lain. Terserah gue, terserah kita. Sehingga merugikan orang lain. Peduli apa saya sama orang lain. Nah itulah sikap-sikap yang muncul dalam diri kita yang menjadi faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu faktor eksternalnya apa Pak? Kita lihat. Ada banyak ya. Yang pertama, dari ketidaktegasan aparat penegak hukum. Mungkin kadang-kadang kita lihat ada beberapa oknum yang tidak tegas dalam menindak. Oh, mau ditilang ternyata anaknya pejabat, jadi tidak ditilang. Tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Karena kalau mungkin masyarakat biasa akan ditindak. Itu juga jadi faktor eksternal yang membuat orang lain acuh, pilih kasih seperti itu. Tapi semoga ke depan tidak ada seperti itu lagi. Kita berupaya untuk mewujudkannya. Berikutnya, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Nah, ini faktor eksternal yang kadang-kadang sering terjadi. Kita belum tahu tentang aturan-aturan yang baru. Contoh misalnya, mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu bahwa menyalakan lampu di siang hari ketika berkendara atau pakai kendaraan bermotor itu wajib hukumnya di lalu lintas. Kalau tidak, kita bisa ditilang. Nah, kalau tidak ada sosialisasi atau minimnya sosialisasi, kalian belum dapat informasi itu kadang sering dilanggar. Jadi mungkin karena kita tidak tahu, belum tahu informasinya. Berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kembali lagi ke oknum. Ketika harusnya dia melakukan tilang, harusnya dia memberikan hukuman yang berat, harusnya dia memberikan penghargaan yang sesuai, karena melakukan prestasi yang baik, tidak dilakukan, disalahgunakan. Ada orang yang berprestasi tidak diberikan penghargaan yang layak. Ada orang yang melanggar hukum tidak diberikan hukuman yang setimpal. Akhirnya itu menimbulkan orang untuk melakukan pelanggaran. Ada hal seperti itu kok ada celah. Nah itu salah satu faktor eksternalnya. Yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat, krisis moral dan karakter bangsa. Karena tadi tidak tegas aparat, minimnya sosialisasi, penyalahgunaan, akhirnya krisis moral. Masyarakat malas. Kita semuanya merasa kita sudah putus asa, tidak mau lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan aturan hukum, melaksanakan kewajiban kita karena merasa tidak berguna itu kita lakukan.
Itu faktor eksternalnya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu merasuk dalam diri kita. Kita harus mencoba memberikan yang terbaik sebagai salah satu upaya untuk membela negara kita. Ini juga contoh membela, yaitu mengupayakan kita untuk menjadi agen yang bisa menaati peraturan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Berikutnya, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Jadi oknum lagi. Jadi ketika ada orang yang tidak melaksanakan hukum dengan baik, itu adalah oknum. Karena kita yakin, kita semuanya sama-sama yakin, seluruh elemen sedang berupaya untuk memperbaiki kesadaran hukum mereka masing-masing untuk menciptakan ketertiban. Tapi pasti akan ada selalu tantangan, ada challenge dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus kita hadapi itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu mari kita atasi bersama. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Jadi karena kita salah dalam mengimplementasikan teknologi yang baik, akhirnya kita melanggar peraturan. Contoh, kita bisa coding, kita bisa programming, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan teknologi, kemudian kita melakukan kesalahan. Kita menyalahgunakan itu untuk ngehack akun orang lain, untuk ngehack PIN di rekening bank teman-teman kita, itu sangat disayangkan sekali. Tidak ada tanggung jawab di sana dan sangat merugikan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Baik, demikian anak-anak 2 poin yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama tadi tentang bagaimana kita melihat kasus-kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua, faktor penyebab pelanggaran itu kira-kira apa saja. Nah, sampai ketemu nanti di pertemuan yang keempat untuk kita melihat bagaimana pemerintah dan kita semuanya dalam mengupayakan penanganan dan pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban. Demikian, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.